Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Halo, selamat sore Sobat Seeds. Sebelumnya, kenalin aku Ranti dari tim Fasilitas dari Seeds Finance. Hari ini kita kembali lagi di Seeds Talk Community Meetup Series ke-42 yang akan membahas tentang paduan anti pusing memilih saham, reksadana, dan obligasi untuk pemula. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung nih untuk milih investasi apa yang tepat untuk kita sebagai pemula dan hal apa aja yang harus diperhatiin sih dalam memilih investasi dan apa aja yang harus kita siapkan. Kita bakal kupas tuntas hari ini, jadi siapin catatan teman-teman dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Kali ini kita kedatangan pemari yang expert di bidangnya, yang bakal kupas tuntas materi hari ini. Ada Mas Rizky Arya, dia adalah seorang channel development dan partnership di MNC Sekuritas. Mungkin bisa kita sapa aja ya. Halo Mas Rizky. Halo, Halo Mas, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana Mas? Udah siap buat ngasih materi hari ini? Sudah dong. Oke, sebelum kita mulai webinarnya, Oke, udah kelihatan Mbak Karanti? sudah aman Mas? Oke, sip, mantap. Oke, selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman SIT semuanya. Kembali lagi dengan saya Rizky, Channel Development and Partnership dari MNC Sekuritas. Ini part kedua ya, Karanti ya. Part kedua, sebelumnya kita udah bahas mengenai financial planning, kita udah bahas mengenai kayak pentingnya untuk memulai care terhadap keuangan kita gitu. Nah, di salah satunya itu membahas mengenai investasi untuk membangun aset kita. Nah, membangun aset kita di sini maksudnya adalah supaya aset yang kita miliki saat ini, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu, nanti asetnya pada saat udah bekerja udah dikumpulin ya, duitnya dikumpulin banyak buat tabung. Nah, problemnya daripada menabung ini adalah dia itu kena terpengaruh sama yang namanya inflasi, teman-teman. Nah, terpengaruh sama yang namanya inflasi. Gini aja contohnya, kalau misalnya kita nabung gitu dari let's say dari tahun 2005 gitu. Kita nabung sampai katakanlah ada duitnya itu 1 juta. Di tahun 2005. Yang mana itu sudah ya lumayan cukup lah gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik mundur lagi ke tahun bapak ibu kita atau kakek nenek kita gitu di tahun 90-an, 80-an, 1 juta itu udah bisa dibilang kita ini konglomerat gitu. Nah, tapi dibandingkan dengan sekarang, 1 juta itu ya Allah, 2 hari habis, 2 hari, 3 hari, seminggu habis gitu. Ya nggak? Nah, itu namanya inflasi, teman-teman. Kenapa? Karena harga barang-barang kebutuhan pokok, ini saya cerita pengaruh inflasi yang paling dekat sama kita ya. Sebenarnya inflasi ini banyak macam bentuknya gitu. Tapi saya nyampein yang paling dekat sama kita, yaitu dari naiknya harga barang-barang pokok. Nah, atau istilah bahasa Jawanya itu tuh demand pull inflation gitu, atau kenaikan harga barang-barang pokok. Nah, itu yang sering kena sama kita gitu. Kenapa? Balik lagi ke hukum permintaan dan penawaran gitu. Oke, ini agak jelimet memang sebenarnya. Oke, gini aja. Harga, kita ambil contoh harga Indomie tahun 2005 dengan harga Indomie hari ini sudah naik berapa rupiah, teman-teman? Naik ya. Mbak Ranti mungkin mau jawab, udah naik berapa rupiah? Di tahun 2005 dengan hari ini, harga Indomie. Indomie aja. Untuk harga lamanya aku kurang tahu sih, tapi emang naik karena sekarang udah sampai di harga 3.500 satuannya. Oke. Di 3.500 ya sekarang harga Indomie ya. Mostly ya, ini bukan Indomie yang versi mahalnya nih, bukan yang selection itu tuh, bukan, ini Indomie biasa. Nah, itu salah satu bukti nyata inflasi, teman-teman. Jadi maksud saya di sini adalah uang 1 juta kita tahun 2005 itu tuh
kurang eh, kurang bisa memenuhi apa yang kita butuhkan, apalagi kita inginkan untuk di hari ini. Nah, apalagi kalau misalnya kita ngumpulin 1 miliar hari ini, itu mungkin nggak berarti apa-apa dalam 10, 15, atau 20 tahun ke depan. Karena mungkin 1 miliar hari ini, 10, 15, atau 20 tahun mendatang itu akan biasa aja. Itulah inflasi tadi. Nah, itu kalau misalnya kita nabung, akan terpengaruh sama inflasi. Selain daripada biaya admin ya, buat teman-teman yang pakai BCA, BRI, kalau BCA itu kena 15.000 tergantung tipe kartunya gitu. Kalau yang gold mungkin kalau nggak salah itu kena 17.000. Nah, yang pakai kalau misalnya kita nabung di bank itu bakal kena biaya admin plus kena inflasi juga tiap tahunnya. Nah, apa solusinya? Investasi, teman. Investasi ini cara supaya kita bisa melawan yang namanya inflasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengembangkan aset kita yang sekarang ini lebih tinggi secara tingkat profitabilitasnya itu terhadap tingkat inflasi. Inflasi berapa persen? Katakanlah 3% gitu. Nah, sebisa mungkin portofolio investasi kita in any asset, mau aset pasar modal, aset real gitu, itu tuh tingkat capital gain yang kita dapatkan itu tuh tiap tahunnya itu tuh lebih tinggi daripada tingkat inflasi itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa menghasilkan gain lebih tinggi daripada inflasi, selamat teman-teman bisa secure aset teman-teman untuk 10, 15, 20, atau mungkin sampai kapan malaikat maut jemput kita. Oke? Nah, tapi pertanyaannya, kita nggak boleh sembarangan investasi, teman-teman. Kita nggak boleh yang namanya sembarangan investasi. Ada mungkin teman sebelah kita yang crypto head gitu. Lu invest di Bitcoin aja gitu. Oke, tapi kita perlu tahu dulu gitu. Cryptocurrency ini apa, mekanisme perdagangannya seperti apa, dan lain-lain segala macam. Apakah investable atau tidak gitu. Nah, saya nggak akan bilang salah gitu. Walaupun saya di sini bakal membawa pasar modal, saya nggak akan bilang salah gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya pribadi ditanya apakah saya sekarang ini terjun di cryptocurrency, tidak gitu. Jawabannya karena tidak sesuai dengan profil risiko saya. Gitu. Saya nggak yang agresif, tapi lebih ke moderat agresif. Moderat to agresif. Nah, ngomong-ngomong profil risiko, ini biasanya nih ya, tergantung daripada tingkat umur, teman-teman. Semakin muda, cenderung profil risiko orang itu lebih agresif. Nah, menilainya dari umur bagaimana? Semakin bertambahnya umur, jumlah umur itu sama dengan jumlah aset pendapatan tetap yang ada di portofolio kita. Aset pendapatan tetap itu kayak obligasi, deposito, dan lain-lain. Nah, katakanlah misal saya masih umur 21 gitu. Berarti 20%, 21% aset di portofolio kita adalah aset-aset obligasi atau deposito. Nah, gampang itu. Atau mungkin kita sesuaikan lagi dengan profil risiko kita. Dengan cara apa? Setelah kita mempelajari aset tersebut seperti apa, tingkat risk terhadap return itu seperti apa. Gitu. Saya sudah mempelajari terkait basicnya terkait cryptocurrency dan menurut saya tidak sesuai dengan risk appetite saya. How about forex gitu? Same thing gitu, walaupun tidak segeragas kripto, tapi masih tidak sesuai appetite saya gitu. Ini kayak saya nawarin makanan pedas ke orang Jepang, orang Chinese, orang Meksiko, sama orang Eropa. Tiap mereka ini punya level tingkat pedas yang bisa mereka toleransi masing-masing kan. Nah,
Yang paling tinggi itu kita. Nah, sampai itu saya pernah lihat itu postingan di Jepang itu tuh ada tingkat level mulai dari level 1 sampai paling tinggi itu level Indonesia gitu. Nah, itu paling pedas gitu. Nah, profil risiko itu sama kayak tingkat kepedasan yang bisa kita toleransi. Tingkat kepedasan apa? Tingkat kepedasan risiko daripada aset investasi itu sendiri. Nah, di sini kita cari tahu masing-masing instrumen aset yang ada di pasar modal. Saya bawa pasar modal ya kali ini ya. Itu tingkat kepedasannya itu seperti apa? Gitu. Makanya itu sesuai quotes yang dari yang Warren Buffett, itu never invest in business you cannot understand. Jangan pernah invest di sesuatu yang kita nggak ngerti sama sekali. Nah, sekarang saya kasih ngerti, gitu. Supaya mungkin enlighten, oh mungkin saham bisa saya pertimbangkan untuk investasi. Atau obligasi mungkin bisa saya pertimbangkan untuk investasi gitu, sebagai instrumen untuk investasi. Karena kembali lagi, tiap instrumen itu lebih ke seperti kendaraan kita, kendaraan finansial kita. Berapa lama waktu yang kita butuhkan, seberapa ekstrim jalur yang kita tempuh nantinya, seberapa lika-liku nanti perjalanan investasi itu tergantung dari instrumennya. Gitu. Nah, tapi sebelum itu saya kasih tahu dulu di pasar modal itu tuh apa dan seperti apa, dan apa sih sebenarnya pasar modal itu. Sesuai namanya teman-teman, pasar modal itu tuh tempat jualan modal. Simpel banget ya. Nah, saya gambarkan seperti ini. Pasar modal itu nggak beda dengan pasar pada umumnya. Pasar modern, pasar tradisional, mall gitu, dan sebagainya gitu. Nah, di pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada pemasok barang, dan ada yang punya lapak, ya. Nah, kayak misalnya di mall gitu. Nah, mall apa? Mall GI lah kita ambil ya, yang paling dekat sama saya itu. Kita ambil GI. Nah, GI ini pengelolanya siapa gitu? Saya lupa pengelolanya siapa. Kalau nggak salah itu masih part of Jarum Group deh kalau nggak salah. Tapi correct me if I'm wrong ya gitu. Nah, ada pengelolanya gitu. Nah, di GI ada security-nya nggak? Ada gitu. Supaya apa ya? Supaya nggak ada hal-hal aneh-aneh di GI itu gitu. Kita mau pembeli dan penjual gitu tentram dan damai gitu dalam bertransaksi ya. Nah, ada pembeli, kita pembeli. Mungkin kita, salah satu dari kita ada juga penjual di mall GI itu gitu. Nah, dan ada juga yang masukin barangnya gitu. Sama kayak di pasar modal. Bursa efek. Nah, bursa efek itu tuh adalah pemilik. PT Bursa Efek Indonesia adalah pemilik, bukan pemilik. Ya, pemilik bisa dibilang sih, tapi juga dia mengelola mall pasar modal kita. Pasar modal Indonesia. Namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, security-nya siapa aja gitu. Security satpam-satpam yang ada di Bursa Efek itu tuh siapa? OJK. Bukan cuma di mall pasar modal kita, tapi juga di industri keuangan kita, tugas OJK buat menjaga supaya kita tentram dalam bertransaksi. Oke. Nah, terus ada namanya perusahaan sekuritas atau sering disebut sebagai anggota bursa. Nah, itu kami. Salah satunya MNC Sekuritas, salah satu anggota Bursa Efek Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Sekuritas. Nah, kami adalah pedagang di pasar modal. Oke? Nah, apa yang kami jual? Yang kami jual adalah instrumen-instrumen investasi. Nah, nanti saya jelaskan instrumen kita ada apa aja gitu. Nah, dari mana kami dapat barang ini? Ada yang kami create sendiri, tapi mostly itu dari pemasok barang, namanya emiten atau perusahaan tercatat. Nah,
Dia yang masukin barang terus dari emiten ini, gua titip ke lu, tolong jualin barang-barang gua gitu. Nah, di mall kan juga gitu. Misalnya kayak kita ambil contoh sport station ya. Ambil contoh sport station gitu. Nah, apakah sport station ada jual produk in-house-nya mereka, produk bikinan mereka sendiri? Enggak ya. Mereka jual sepatu-sepatu Adidas, sport equipment-nya dari Diadora, Skechers gitu. Nggak ada yang mereknya Sport Station ya. Sport Station ini kayak cuman lapak aja, distributor yang jualin gitu ya. Nah, barang-barangnya dari siapa ya? Dari Adidas, dari Skechers, dari Diadora, dari Reebok dan lain segala macam gitu. Itu salah satunya. Dan juga tenan-tenan mall yang lainnya di GI. Sama, kita juga perusahaan sekuritas cuman bantu jualin gitu, cuman bantu nyariin pembeli, teman-teman semuanya, termasuk saya salah satunya. Saya penjual juga ngebeli juga. Nah, pembeli ini siapa? Ya kita semua, investor. Nah, kita semua adalah pembeli, salah satu pembeli di mall pasar modal ini. Nah, itu tugas dari masing-masing pelaku yang ada di pasar modal kita, dan pasar modal kita ini nggak jauh beda dengan pasar pada umumnya. Yaitu tempat bertemunya pihak yang butuh dana, yaitu perusahaan emiten dengan pihak yang punya dana, yaitu investor. Nah, middleman-nya siapa? Middleman-nya ya anggota bursa. Nah, Bursa Efek OJK yang menjembatani antara investor dengan emiten atau perusahaan yang kita ingin investasi. Oke ya, so far so good ya untuk pasar modal kita. Jadi nggak beda jauh dengan pasar-pasar pada umumnya. Nah, selayaknya GI juga, mall GI, itu ada jam buka tutupnya ya. Kalau di GI jam 9 buka, jam 10 malam tutup ya. Nah, di pasar modal kita buka tutupnya ada jamnya juga dan ada harinya juga gitu. Nah, di pasar modal kita itu waktu operasionalnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sebentar lagi udah mau tutup, sekitar 10 menit lagi. Sekitar 20 menit lagi. Nah, di antara jam tersebut dibagi 2 sesi, teman-teman. Nah, dari sesi 1 dan sesi 2. Untuk dari dari Senin sampai Kamis itu untuk jam buka untuk sesi 1 itu dari jam 9 sampai jam 12 siang. Itu dari Senin sampai Kamis. Khusus di hari Jumat itu cuma sampai jam 11.30, teman-teman, nggak jam 12. Karena kenapa? Jumatan. Kita Jumatan. Nah, lalu nanti dibuka lagi di sesi 2 dimulai dari jam setengah 2 atau 13.30 sampai jam 4 sore. Nah, khusus untuk di hari Jumat baru dibuka lagi itu di jam 2 siang. Tutupnya sama, jam 4 sore juga. Nah, Sabtu Minggu buka nggak? Nggak buka, teman-teman. Sabtu Minggu tutup gitu. Jadi nggak 24 jam ya, dan nggak everyday gitu, hanya di working day aja atau di weekday saja. Oke. Nah, dan juga ada cara transaksinya, mekanisme transaksinya gitu. Nah, contoh di sini ada investor dan ada investor beli, ada investor jual dan ada investor beli. Nah, contoh saya mau jual. Saya investor jual ya. Mbak Karanti itu investor beli. Nah, saya mau jual saham BRI di harga Rp3.000 per lembar saham. Nah, dari perusahaan sekuritas tugasnya adalah mencari atau membuat list order siapa aja yang mau beli saham BRI
yang saya tawarkan ini di harga 3.000. Dicari-dicari, ketemu Kak Ranti yang mau beli saham BRI di harga 3.000. Nah, akhirnya order match. Nah, ketemu lawan transaksi saya, itu Kak Ranti gitu. Walaupun sebenarnya di realitanya kita nggak ada yang pernah tahu kita jual beli itu sama siapa gitu. It just happen gitu. Nah, itu sistemnya kayak open auction gitu, open close auction gitu. Nah, dari situ, dari transaksi tadi akan diproses oleh Bursa Efek melalui yang namanya KSEI dan KPI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia dan KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Nah, KSEI ini dia yang ngurus duit dari pembelian garanti atau investor beli supaya bisa tersalurkan ke saya. Karena itu sebagai daripada ya saya jual saham saya yang namanya kita jual barang kita dapat duit ya kan. Nah, yang beli ya dia ngasih duit, dia dapat barang. Oke. Nah, ke saya ini dia yang ngatur duitnya ini supaya tersalurkan sama saya sebagai si penjual. Nah, dari KPI ini yang nyalurin barang tadi, barang dari saham BRI yang saya punya, yang saya jual ke Kak Ranti sebagai pembeli. Oke. Nah, ada durasinya, teman-teman. Karena proses clearing atau proses untuk perpindahan saham dan perpindahan duit tadi itu membutuhkan waktu 2 hari kerja. Atau namanya settlement T+2. Ya. Jadi, saya baru bisa dapatnya itu tuh, saya baru bisa dapat duit hasil penjualan saham BRI saya di harga 3.000 tadi, di 2 hari kerja, di 2 hari bursa kemudian. Garanti juga demikian, baru bisa dapat saham dari pembeliannya tadi itu di 2 hari kemudian. Nah, contoh, saya jual saham BRI di harga 3, saya jual saham BRI tadi di hari Senin. Maka saya baru dapat duit hasil penjualan saham BRI tadi di hari Rabu. Di hari Rabu ya. Nah, garanti juga demikian. Dia baru dapat sahamnya itu tuh di hari Rabu. Saham BRI yang mau dia beli tadi tuh di hari Rabu. Gitu ya. Nah, oke, saya mau coba tanya nih ke teman-teman. Kalau misalnya saya jual saham BRI di hari Jumat, masuknya di hari apa? Ayo, ada yang mau jawab? Saya cek di ini deh, di chat deh. Saya jual saham BRI di hari Jumat. Masuknya di hari apa? Saya baru terima duitnya, sorry. Saya jual saham BRI di hari Jumat. Ingat ya, di hari Jumat. Duitnya baru saya terima di hari apa? Oke. Aduh dia. Oke, udah mulai jawab benar nih. Oke, di hari Selasa. Bukan di hari Senin ya. Di hari Selasa. Jadi Sabtu Minggu nggak dihitung karena bukan hari bursa. Oke, pertanyaan kedua. Kalau misalnya saya jual saham di hari Kamis dan di hari Jumat itu ada libur nasional, di hari apa duit yang saya terima masuk? Saya jual di hari Kamis, di hari Jumat itu ada libur nasional. Di hari apa duitnya masuk? Oke, sama di hari Selasa. Karena di hari Jumat itu libur nasional, jadi terhitungnya itu skip 3 hari. Jadi mulai ngitungnya itu tuh dari Senin, Selasa. Jadi masuknya betul di hari Selasa. Oke, sip. Mantap, udah pinter-pinter nih. Oke, ini untuk mekanisme transaksi di saham. Dan mostly di hampir semua instrumen di pasar modal kita, mekanismenya itu kurang lebih sama. Oke, jam perdagangan juga kurang lebih sama.
Nah, mungkin pengecualian untuk di reksadana, untuk instrumen reksadana. Instrumen reksadana itu ada namanya cut off time. Nah, cut off time ini artinya adalah kalau misalnya kita beli di hari itu, cut off time itu tuh, sorry, saya mau lurusin dulu. Cut off time itu di jam 2 siang. Oke? Okay? Cut off time itu tuh di jam 2 siang. Nah, cut off time itu adalah kalau misalnya kita beli reksadana di hari ini sebelum jam 2 siang, maka harga reksadana yang akan kita dapatkan adalah sesuai harga reksadana di hari tersebut. Misalnya ini hari Rabu. Nah, saya beli reksadana saya beli reksadana di jam 9 pagi. Nah, maka harga reksadana yang saya peroleh, yang saya harus bayarkan, atau mungkin kalau misalnya case-nya adalah saya jual, adalah harga reksadana di hari tersebut. Tapi kalau misalnya lewat cut off time, misalnya saya beli atau jual reksadana di jam 3 sore, maka harga reksadana yang berlaku adalah harga reksadana di esok hari. Itu namanya cut off time. Oke? Oke. Itu untuk sedikit pengecualian untuk mekanisme transaksi di reksadana. Oke. Nah, ini saya lanjut dulu ke instrumen-instrumen yang ada di pasar modal kita. Tadi saya udah mention sedikit terkait reksadana. Nah, instrumen atau barang dagangan kami itu ada banyak, teman-teman. Nah, ada saham, ada reksadana, ada obligasi, ada ETF, ada waran terstruktur, diredinfra, dan derivatif. Karena waktunya nggak cukup, karena kalau kita bahas semuanya ini kita bisa sampai malam, teman-teman. Bisa mungkin sampai jam 8 kita di sini gitu. Nah, jadi saya mau lebih fokusnya itu tuh untuk hari itu di aset saham. Saya akan menjelaskan pengenalan sedikit untuk reksadana dan obligasi. Oke ya? Fair enough ya? Oke, sip. Nah, saya mulai dulu dari saham. Saham mungkin banyak yang udah tahu bukti kepemilikan perusahaan. Kalau misalnya ada yang belum tahu, saya jelasin. Contohnya gini. Saya punya perusahaan bakso. Saya punya perusahaan jualan bakso. Oke? Nah, saya udah usaha bakso sekitar 2 tahunan. Nah, dan saya butuh nambah 5 gerobak bakso lagi. Nah, saya sekarang punya duit itu tuh 2 juta. Sedangkan untuk nambah 5 gerobak bakso tadi, saya butuh sekitar 8 juta. Sekitar 10 juta. Nah, saya baru cuma punya 2 juta nih modal saya. Nah, kalau misalnya saya pinjam ke bank, kadang seringnya adalah kalau kita mengajukan pinjaman ke bank, kalau nggak ditolak, jumlah yang kita ajukan itu tuh nggak sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Seringnya gitu ya, buat teman-teman yang pengusaha pasti tahu lah ya, kalau kita ngajuin ke bank itu tuh misalnya kita ngajuin pinjaman 10 juta. Pasti yang cuma dikasih berapa? 6 juta, 7 juta, ya. Nah, dan juga belum lagi bunga, belum lagi penalti kalau misalnya kita terlambat bayar dan lain segala macam ya. Nah, saya nggak berminat untuk minjem ke bank. Gitu. Atau mungkin saya udah pernah minjem ke bank sebelumnya. Gitu. Nah, solusinya adalah saya nyari investor. Ke teman-teman semuanya yang ada berapa? Ada 93. Ada 93 orang di sini. Nah, salah beberapanya ada salah satu investor saya. Misal, nah, saya udah propose nih terkait perusahaan bakso saya. Perusahaan bakso saya udah jalan 2 tahun, profitnya sekian segala macam. Nah, dan saya butuh 10 juta. Dan sekarang baru ada 2 juta. Nah, ada investor pertama itu Kak Ranti. Dia mau nginvest 1 juta. Terus ada Kak Ilham Rizky. Dia mau invest 1 juta.
Dan juga ada Kak Rizal nginvest 1 juta. Dan masing-masing ada 8 orang yang mau invest 1 juta di perusahaan bakso saya. Nah, ditambah dengan modal saya 2 juta, kekumpul ya 10 juta ya. Terkumpul ya. Nah, Kak Ranti, Kak Ilham Rizky, Kak Rizal, dan 8 orang investor saya barusan, itu mendapatkan saham. Yaitu bukti kalau dia juga sebagai pemilik dari perusahaan bakso saya. Oke? Nah, apa yang mereka dapatkan? Kalau cuma ngasih duit gitu aja, yang mereka dapatkan adalah, sorry, kok belum ke next ya? Yang bisa mereka dapatkan adalah ada 2, sorry teman-teman. Yang bisa mereka dapatkan ada 2, capital gain dan dividen. Oke? Nah, capital gain ini kalau misalnya perusahaan saya itu tuh listing di bursa, perusahaan terbuka, nah itu kenaikan harga saham daripada dia beli. Kalau misalnya saya perusahaan tertutup ya just dividen atau pembagian laba dari perusahaan yang saya terima. Nah, misalnya saya perusahaan bakso saya dalam setahun ke depan udah nyetak laba nih. Nah, saya harus membagikan laba tadi itu ke investor-investor saya yang 8 orang tadi. Besarannya berapa? Tergantung dari rapat umum pemegang saham atau RUPS. Mau dibagiin berapa nih dividennya gitu. Ini laba ada dapat 80 juta nih. Nah, mau dibagi berapa nih enaknya nih gitu. Dan juga tergantung berapa persen kepemilikan dia di perusahaan saya gitu. Nah, saham itu seperti itu teman-teman. Saya punya perusahaan, saya butuh modal, saya nyari investor, investor dapat bukti pemilikan saham dan juga dapat berhak atas keuntungan dari perusahaan saya dan kerugiannya. Oke, bukan cuma keuntungan dan juga kerugiannya. Kalau nggak nyetak laba, ya nggak ada dividen. Apa yang bisa saya bagikan? Gitu. Laba apa yang bisa saya bagikan kalau misalnya perusahaannya rugi? Gitu. Nah, itu salah satu risiko dari saham. Oke, kenapa saham? Pertama, ini saya cerita untuk saham yang ada di pasar modal kita. Buka. Praktis dan mudah. Teman-teman buka rekening saham, buka rekening untuk trading saham, itu tuh simple. Tadi udah dicontohin sama admin sebelumnya. Tinggal download aplikasi, simple. Nah, jangan lupa masukkan kode referralnya SIDS. Nah, dan bisa juga dapat 50.000. Gitu. Nah, praktis dan mudah, tinggal download aplikasi. Beda dengan bapak ibu kita, kalau misalnya ada bapak ibu kita yang transaksi saham di tahun 90-an gitu tuh, coba tanya mereka, transaksi saham itu tuh gimana gitu. Nah, harus datang ke bursa, teriak-teriak di bursa gitu, order ini segala macam gitu. Sekarang tinggal simple. Handphone, order saham, udah jadi. Kita jadi investor. As simple as that. Nah, kedua, bisa mulai dengan modal yang kecil. Bisa mulai dari modal 100.000, modal 50.000 yang kita kasih gitu. Nah, bisa jadi investor. Simple, bisa pakai mulai dengan modal yang kecil. Nggak perlu kayak harus 5 juta gitu, 1 juta gitu tuh, atau kayak dulu gitu tuh harus deposit 5 juta gitu baru bisa transaksi gitu tuh. Itu dulu. Sekarang enggak. Nah, sekarang cuma modal 10.000 juga bisa gitu. 10.000, 50.000 gitu bisa gitu. Tergantung berapa kita punya duit. Nah, yang ketiga, dijamin otoritas dan undang-undang. Tinggal cek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 itu tentang pasar modal. Sudah diatur tentang pasar modal. Dan ada juga lembaga yang sebagai pengawas, pengelola, dan pendukung, yaitu OJK. Dan yang terakhir adalah pengelolaan keuntungan dan risiko ini secara mandiri. Gitu. Jadi kita yang ngatur sendiri. Kita mau dapat return berapa, dalam jangka waktu berapa, dan juga kita harus pahami juga resiko-resiko yang kita terima ada apa aja. Oke? Ngomong-ngomong terkait risiko,
nggak afdol kalau misalnya saya nggak bahas keuntungan dan kerugian. Belajar ya. Sorry ya, saya mute dulu ya. Oke, tadi sampai mana? Oh iya, keuntungan dan risiko dari saham. Nah, ada apa aja gitu? Keuntungannya udah saya sebutin tadi, ada dua, capital gain, selisih harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Kalau misalnya saya contoh beli saham BRI di harga 3.000, terus saya jual mungkin 5 hari kemudian, atau sebulan kemudian, atau setahun kemudian di harga 4.000, saya dapat yang namanya capital gain Rp1.000 per lembar saham. Dan yang kedua, ada namanya dividen. Itu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Dengan catatan, kalau pertama perusahaannya itu nyetak laba, itu pastilah gitu. Namanya juga pembagian laba gitu. Nah, kedua, kalau misalnya ada keputusan untuk membagikan dividen di rapat umum pemegang saham. Nah, ada perusahaan yang nyetak laba, tapi tidak membagikan dividen. Walaupun sebenarnya cukup jarang hal tersebut terjadi gitu. Nah, terus kemana dividennya? Dipakai untuk ekspansi perusahaan atau untuk pengembangan bisnis perusahaan dan lain-lain gitu. Nah, ada juga gitu. Walaupun dia nyetak laba, tapi misalnya dalam rapat umum pemegang oleh RUPS atau oleh investor tidak memutuskan nggak usah bagi dividen dah, buat ngembangin perusahaan kita aja gitu, bisa. Semua tergantung RUPS. Nah, itu keuntungannya. Kerugiannya risikonya ada capital loss. Itu lawan daripada capital gain. Kalau misalnya saya jual saham BRI tadi di harga saya beli saham BRI di harga 3.000, terus saya jual di harga 2.000. Di beberapa bulan kemudian, mungkin karena ada beberapa segala macam yang menyebabkan harga saham BRI tersebut turun gitu. Nah, saya mengalami yang namanya capital loss. Selisih harga jual saya itu lebih rendah daripada saya beli. Oke. Nah, yang kedua, suspend bursa. Suspend itu transaksinya itu ditangguhkan. Nah, ditangguhkan bursa untuk sementara waktu. Penyebabnya karena apa? Paling sering itu karena pergerakan harga sahamnya itu nggak wajar. Contohnya ada beberapa saham yang IPO kemarin, itu naiknya dia auto reject atas terus sampai beberapa hari, akhirnya disuspend bursa. Nah, selama 1 hari, dan juga ada yang disuspend juga sampai beberapa hari gitu. Kalau misalnya dia naiknya terus tidak wajar atau pergerakan harga saham yang nggak wajar terus gitu, itu bisa disuspend sama bursa. Nah, lalu ada juga karena pilot atau bangkrut. Nah, perusahaan nggak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Jadi saking banyak hutangnya tadi itu, perusahaannya merugi terus, modalnya ekuitasnya merugi terus, dan dia juga nggak melaporkan laporan keuangannya dalam beberapa bulan berturut-turut atau beberapa tahun berturut-turut, dia bisa disuspend dan bisa juga dinyatakan pilot atau bangkrut. Tapi perkara pilot atau bangkrut ini perkara nggak langsung terjadi dalam semalam, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus bijak-bijak dalam memilah perusahaan-perusahaan mana aja yang investable. Karena dari 900 lebih perusahaan tercatat sekarang, itu tidak semuanya bagus, teman-teman. Oke. Nah, yang terakhir adalah delisting. Delisting ini perusahaannya itu dikeluarkan dari bursa. Nah, atau dia keluar secara sukarela. Dikeluarkan dari bursa itu kayak bagian dari rangkaian ini, pilot atau bangkrut. Dia nggak ngelaporin laporan keuangan dalam beberapa tahun berturut-turut, dan dia juga dinyatakan pilot atau bangkrut gitu, ya di delisting lagi lah. Atau juga masih ada perusahaan yang masih eksis gitu, tapi dia ekuitasnya merugi terus dan dia nggak laporan keuangannya secara beberapa tahun berturut-turut, dia bisa di delisting sama bursa atau di depak bursa. Ada juga yang keluar secara sukarela, gitu. Mungkin karena memang nggak butuh lagi sebagai perusahaan terbuka, atau mungkin satu dan lain hal, dia
mengeluarkan diri dari bursa. Jadi perusahaannya nggak perusahaan TBK lagi. Contohnya perusahaan Aqua. Aqua pernah listing tahu? Pernah. Dan kalau nggak salah di tahun 2014 dia keluar dari bursa. Itu delisting. Ngomong-ngomong soal dividen, saya ada satu rahasia umum sebenarnya. Ini rahasia umum ya, bukan rahasia antara kita aja, rahasia umum. Dividen itu tuh nggak kena pajak 10%, teman-teman. Nah, dividen itu nggak kena pajak 10%, tapi dividen itu tuh kena pajak 10%. Dividen itu kena pajak 10%, tapi bisa dihilangkan. Ya, quotes on quotes itu bisa dihilangkan pajaknya. Pajak dividen tadi. Waduh, ini arahnya ke tax avoidance nih. Enggak, saya nggak ada ngajarin ke sana. Caranya itu bisa dengan cara kita reinvestasi atau kita menginvestasi lagi dividen yang kita dapatkan tadi. Bisa ke perusahaan yang ngasih dividen atau ke perusahaan lain atau ke aset lain gitu. Nah, oke. Jadi kita reinvestasi gitu. Nggak kena pajak dividen 10%. Kalau kita reinvestasi dividen yang kita dapatkan. Artinya adalah kita nggak cash out atau nggak kita tarik, nggak kita withdraw dividen yang kita dapatkan tadi. Oke, tapi kita investasiin lagi ke perusahaan yang sama atau ke saham perusahaan lain atau ke aset lain gitu. Intinya kita reinvestasi dividen besar dividen yang kita dapat. Legit nggak? Legit dong. Ini udah diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021. Tinggal cek aja kalau percaya. Jadi bukan tax avoidance ya, gitu. Tapi itu memang legit dan memang sah untuk dilakukan, gitu. Udah ada Peraturan Menteri Keuangannya. Nomor 18 Tahun 2021. Itu sedikit spill terkait dividen. Nah, jadi kita bisa memaksimalkan aset kita, keuntungan aset kita, pertumbuhan aset kita lebih maksimal dan lebih optimal lagi dan lebih efisien. Oke. Lanjut. Kita ke reksadana. Mungkin saya agak lebih cepat ini ya, udah jam 4 ternyata. Oke, kita ke reksadana. Reksadana simpelnya adalah wadah untuk menghimpun dana dari investor untuk diinvestasikan ke aset-aset yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, contohnya saya investor, Kak Ranti adalah manajer investasi. Nah, saya ngasih duit saya ke Kak Ranti. Kak Ranti, ini saya ada duit 1 miliar, tolong dikelola ya gitu ke aset-aset investasi yang kamu kelola gitu. Nah, oke, dikelola sama Kak Ranti. Nah, nanti yang saya dapatkan ada capital gain, gitu. Dan juga ya capital gain sih. Dan juga saya bisa diversifikasi untuk aset-aset saya gitu. Jadi nggak saya letakin cuma di satu instrumen gitu. Jadi nggak wise juga sebenarnya kalau kita letakin cuma di saham gitu atau di instrumen atau misalnya di emas gitu. Tapi kita bagi ke beberapa tempat dan ada cara simpelnya gitu. Yaitu dengan reksadana. Nah, di reksadana tadi kita ngomongin terkait untung ruginya dulu, risiko dan keuntungannya dulu. Keuntungannya itu kita bisa diversifikasi aset. Diversifikasi aset ini adalah kita meletakkan aset kita ke macam-macam instrumen. Supaya apa? Supaya risiko kita lebih terkelola. Nah, ibaratnya kita membagi, kita punya telur nih dalam satu keranjang penuh gitu. Nah, kalau misalnya cuma di satu keranjang, kalau misalnya ternyata pegangan keranjangnya putus, atau ternyata kita teledor, keranjangnya jatuh, banyak telur yang pecah ya. Banyak telur yang pecah ya. Paling nggak pecah cuma yang bagian atas ya. Gitu. Tapi kalau kita bagi dalam banyak keranjang, nah, dan kita bawa satu-satu, kalau misalnya salah satu keranjang jatuh, setidaknya keranjang yang lain aman.
Itu analoginya. Kalau kita contohkan adalah kalau misalnya saham, kalau saya letakin duit saya 1 miliar ke saham, ke obligasi, ke deposito gitu. Nah, kalau misalnya ternyata kondisi market saham lagi nggak bagus, nah tapi kondisi market obligasi dan deposito lagi bagus, nah jadi saya masih bisa dapat keuntungan, atau bisa jadi keuntungan yang saya dapatkan dari obligasi dan deposito itu bisa menutupi kerugian daripada aset-aset saham saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya pasar-pasar obligasi dan deposito dan lain-lain lagi nggak bagus, saham saya meroket gitu, kerugian-kerugian dari aset-aset ini bisa mengurangi atau menutupi bahkan dari kerugian-kerugian saya di aset-aset. Itu namanya diversifikasi, simplified, dan mudah. Gitu. Karena kalau kita misalnya manual gitu, saya beli saham, beli emas, beli obligasi gitu. Nah, itu tuh susah dan mahal. Nah, ada cara praktis dan versi murahnya itu dengan kita investasi di reksadana. Dan juga efisien secara waktu dan secara tenaga juga. Karena nggak perlu kita kelola sendiri gitu. Dan ada yang ngelolain gitu. Namanya manajer investasi. Dan juga liquid. Khususnya untuk reksadana pasar uang. Nanti saya ceritain kenapa dia bisa liquid gitu. Nah, risikonya penurunan nilai. Oke, ini common untuk semua instrumen investasi. Nah, ini pasti ada penurunan nilai. Lalu ada risiko likuiditas. Reksadana atau aset yang ada di reksadana tersebut susah dijual atau lain segala macam gitu. Dan ada juga risiko wan prestasi. Karena itu perlu bijak-bijak dalam memilih manajer investasi. Khususnya untuk manajer investasi, kalau bisa itu dia terdaftar OJK. Kalau enggak, jangan pernah mau. Gitu. Nah, ada juga risiko pembubaran. Bisa pembubaran produk reksadananya atau pembubaran manajer investasinya, itu paling parah. Kalau pembubaran produk reksadana, kita biasa dikasih notifikasi dari jauh-jauh hari. Gitu. Bahwa produk reksadana ini akan dibubarkan. Nah, jadi dan para investor diharapkan untuk dapat melikuidasi duitnya di produk reksadana tersebut. Ya tinggal kita pindah aja ke produk reksadana yang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya manajer investasinya bubar gitu, nah sebenarnya sama aja, cuman kan agak disayangkan aja. Nah, maka daripada itu kita perlu bijak dalam memilih manajer investasi dan juga produk reksadana dari manajer investasi tersebut. Ini terkait tipe-tipe reksadana. Tipe reksadana ada banyak dan umumnya itu ada ya ini semualah, bukan umumnya. Memang ini semuanya tipe-tipe reksadana dan udah saya bagi terhadap return dan juga risikonya. Kita mulai dari paling bawah daripada return terhadap risikonya itu paling rendah dari semua tipe reksadana itu reksadana pasar uang. Tapi dia juga yang paling liquid. Nah, reksadana pasar uang itu reksadana yang investasinya itu tuh 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang ada apa aja? Ada deposito, surat berharga, dan obligasi. Yang jatuh temponya itu di bawah 1 tahun, makanya dia liquid. Karena aset-aset deposito, surat berharga dan obligasi itu tuh di bawah 1 tahun semua gitu. Nah, dan untuk cash out-nya itu umumnya itu tuh 1-2 hari kerja untuk penjualannya. Lalu kita naik satu level di atasnya, itu reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap ini dari segi return dan risiko ini termasuk konservatif to moderat. Tapi saya bilang lebih ke moderat. Nah, kenapa reksadana ini investasinya itu tuh minimal itu tuh 80% di aset-aset bersifat utang, kayak obligasi. Yang jatuh temponya itu tuh masih lama, di atas 1 tahun. Nah, beda ya dengan reksadana pasar uang ya. Ada obligasinya juga gitu, tapi di reksadana pendapatan tetap ini
dia aset-aset obligasi atau aset-aset surat berharga surat utang itu di atas 1 tahun jatuh temponya. Kenapa namanya reksadana pendapatan tetap? Karena di obligasi itu kita bisa dapat pendapatan tetap berupa kupon. Nah, dari kupon, makanya dia namanya reksadana pendapatan tetap. Lalu kita naik satu tingkat lagi di atasnya, itu reksadana campuran. Reksadana ini itu investasi itu maksimal 79% itu pada efek-efek bersifat ekuitas. Sisanya surat utang dan juga pasar uang. Jadi sesuai namanya itu nyampur. Tapi mostly itu adalah saham. Nah, lalu kita naik di atasnya lagi, itu reksadana indeks. Ini reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip kayak indeks. Misalnya kita mau investasi di saham-saham yang ada di LQ45 atau kita di indeks kayak MSCI gitu. Nah, yang paling tinggi adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham ini sesuai namanya. Itu reksadana yang minimal itu 80% diinvestasikan ke aset-aset ekuitas atau saham. Nah, dan nggak harus dan dia ini komposisinya itu nggak seperti indeks gitu. Jadi racikan dari manajer investasinya itu sendiri. Nah, jadi yang paling rendah ke tinggi itu udah ada. Gitu. Yang paling tinggi adalah reksadana saham. Paling rendah adalah reksadana pasar uang. Oke. Nah, kita ke obligasi. Obligasi ya surat utang jangka menengah ke panjang yang bisa dipindah tangankan. Yang isinya itu janji dari penerbit obligasi tersebut untuk ngebayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada waktu tertentu. Obligasi juga bisa diterbitkan oleh korporasi ataupun negara. Gitu. Nah, obligasi ini simpelnya adalah contoh ke perusahaan bakso saya tadi. Pas saya menganalogikan saham gitu. Ketimbang saya nerbitin saham, saya mau nerbitin obligasi aja gitu. Saya mau mengajukan pinjaman ke investor-investor gitu. Nah, dengan catatan ini uang yang mereka pinjamkan ke perusahaan bakso saya akan saya balikkan dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya saya tuliskan di situ adalah dalam 5 tahun gitu. Ada pilihannya, ada 5 tahun, ada 10 tahun, ada 20 tahun gitu. Yang mereka pilih aja yang mau yang mana gitu. Dan tiap rentang tahunnya itu beda-beda juga kuponnya. Kupon tadi ini adalah kalau misalnya kamu minjamin saya untuk jangka waktu 10 tahun, kamu bakalan saya kasih kupon itu tuh 5%. Tiap per 3 bulan, per 6 bulan gitu. Nah, katakanlah per 6 bulan gitu. Itu namanya kupon. Dan itu udah rata. Gitu. Ada juga sebenarnya floating kupon, tapi kayaknya di market kita kurang menarik untuk yang floating gitu. Nah, itu obligasi. Instead of kita ngasih saham ke investor, kita minjem duit gitu. Nah, dan selain korporasi ini juga bisa diterbitkan oleh negara. Nah, tipe-tipe obligasi ada banyak juga. Ada obligasi korporasi, itu yang diterbitkan oleh perusahaan swasta ataupun BUMN atau BUMD juga bisa gitu. Ada suku, ini efek bersifat utang yang diterbitkan dengan prinsip syariah. Nah, itu berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang nilainya itu sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset underlying-nya atau yang mendasari. Nah, lalu ada surat utang negara. Ini surat berharga yang yang berupa itu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah, pastinya namanya juga surat utang negara gitu. Ataupun juga bisa juga valuta asing gitu, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya. Lalu ada juga SBSN. Nah, ini versi syariah dari Sun. Keuntungan dan risikonya dari obligasi itu kita bahas dari keuntungannya dulu. Keuntungan dari obligasi ya pasti sesuai yang saya sebutkan tadi, kita dapat kupon. Nah, atau fee atau nisbah gitu kalau misalnya kita di suku gitu, main nisbah gitu. Secara periodik, entah 3 bulan atau 6 bulan gitu.
dari obligasi tadi atau suku yang kita beli. Tuh. Lalu ada peroleh capital gain. Kalau misalnya kita beli obligasi gitu, terus kita jual aja deh gitu. Nah, kita bisa dapat capital gain. Kalau misalnya harga obligasinya itu lebih tinggi daripada par atau di atas 100% harga obligasinya. Nah, lalu ada banyak pilihan seri efek bersifat utang ini yang dapat dibeli atau dipilih di pasar sekunder. Baik yang diterbitkan oleh korporasi ataupun yang diterbitkan oleh negara. Nah, dan juga risikonya ini untuk obligasi atau suku atau si efek bersifat utang ini relatif lebih rendah daripada instrumen kayak saham, ETF, gitu. Nah, atau reksadana saham. Nah, tapi dia nggak lebih rendah daripada deposito, gitu. Nah, risikonya ya risiko default gitu atau gagal bayar. Nah, nggak bayar kupon atau nggak bayar pokoknya, nggak bayar pokok obligasinya gitu. Nah, ada juga risiko suku bunga dan juga ada risiko inflasi dan ada juga risiko percepatan pelunasan. Risiko percepatan pelunasan ini ya termasuk risiko ini. Saya cepatin aja udah 19 gitu. Oke, kita ke bahas saham. Nah, karena tadi saya di awal kita hari ini focusing itu lebih ke saham ya gitu. Kita ke saham. Nah, di saham itu di market saham itu ada dua macam pelaku. Ada investor, ada trader. Nah, investor itu dia lebih ke long term, teman-teman. Sedangkan trader ini dia short aja gitu. Yang waktu kurang daripada setahun gitu. Dan dia lebih aktif transaksi kalau untuk trader ketimbang investor. Investor mungkin kayak cuman sebulan sekali atau tiap kuartal atau 3 bulan sekali gitu, atau mungkin tiap semester 6 bulan sekali, atau mungkin setahun sekali transaksinya gitu. Beda dengan trader yang tiap hari gitu, atau mungkin tiap minggu gitu. Nah, kenapa? Investor itu tuh dia fokusnya itu adalah ke value dari saham atau perusahaan tersebut dan juga pertumbuhan perusahaan atau pertumbuhan perusahaan. Sedangkan trader ini fokus ke pergerakan harganya. Beda ya, beda skupnya antara investor dengan trader. Nah, kenapa? Karena investor ini juga pakai analisis fundamental. Dia menelaah dari akar sampai ujung atas dari perusahaannya itu sendiri. Dilihat semuanya. Nah, sedangkan trader ini dia hanya skupnya itu menggunakan analisis teknikal yang mana skupnya itu ke pergerakan harganya. Tuh. Jadi toolsnya beda. Investor itu pakai analisis fundamental, sedangkan trader pakai analisis teknikal. Bisa dipakai dua-duanya? Bisa. Misalnya kita mau investasi di suatu saham gitu, kita pakai analisis fundamental gitu, terus ntar kita biar memaksimalkan profit kita pakai analisa teknikal untuk momentum kita masuknya. Supaya profit yang kita dapatkan lebih optimal. Tapi di sini untuk hari ini kita focusing itu tuh ke pengenalan analisa fundamental. Untuk di Rabu depan kita mungkin cerita sedikit terkait analisa teknikal ya. Oke, nah step pilih saham pertama kita tahu kondisi makro ini untuk investasi ya. Ini tahu kondisi makro dan industri saat ini bagaimana, yang tengah hype industrinya ada apa aja, makro kita bagaimana, inflasi, suku bunga dan lain-lain gitu bagaimana. Kita paham juga bisnis model dari perusahaan tersebut, perusahaan ini perusahaan apa, jualan apa atau bergerak di bidang apa. Nah, dan juga kita paham juga prospek perusahaan ke depannya terhadap industri saat ini. Dan juga setelah itu kita cek fundamentalnya. Dari mana? Dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu kita pakai analisa teknikal untuk momentum atau timing jual beli supaya lebih timbang profit yang kita dapatkan. Nah, biar nggak ribet, saya ngasih ada macam tipe-tipe saham nih teman-teman. Ayo screenshot. Nah, saham itu ada banyak tipenya.
setidaknya ada 5. Yang pertama ada value stock. Value stock ini saham-saham under value atau harga sahamnya itu yang harga sahamnya itu tuh dinilai lebih rendah. Dia dinilai lebih rendah oleh market daripada nilai bukunya. Misal harga saham ABCD gitu, itu dihargai oleh market sebesar Rp100 gitu. Tapi di nilai bukunya itu nilainya itu adalah sebesar Rp500 gitu. Nah, dia dinilai rendah oleh market gitu. Soalnya harga saham itulah harga yang ditentukan oleh market. Bukan daripada kinerja dari perusahaan tersebut. Kinerja sesungguhnya dari perusahaan tersebut atau nilai dari perusahaan tersebut. Ngelihatnya gampangnya dari mana? Sebenarnya kalau untuk ngelihat ini ada caranya dan itu cenderung ribet tapi mostly akurat. Tapi kalau cara paling gampangnya adalah kita lihat nilai buku atau book value dari perusahaan. Cara gampangnya gitu. Nah, atau ada yang lagi lebih gampangnya lagi. Kita lihat aja indeks IDX value 30. Ini udah dihimpun, udah dihitung, udah dihitung segala macamnya dan dicari dari 900 perusahaan tercatat, didapatlah 30 top perusahaan under value atau setidaknya fair value yang udah dihimpun oleh bursa gitu. Kita tinggal lihat di IDX value 30. Nah, ada perusahaan cyclical. Kalau misalnya kita mau nyari saham yang pergerakannya itu terpengaruh oleh komoditas atau perubahan makroekonomi atau underlying itu adalah komoditas gitu, kita bisa lihat ke saham-saham cyclical. Kita cek di indeks IDX cyclical ekonomi 30. Ini juga sama dari 900 lebih itu dipilih 30 saham emiten yang top secara cyclicalnya gitu. Misalnya kita mau beli saham-saham yang bergerak di bidang emas gitu atau batu bara gitu atau di CPO gitu. Nah, kalau misalnya kita mau invest di perusahaan-perusahaan cyclical gitu. Atau kita mau nyari perusahaan yang growth gitu. Saham perusahaan yang growth ada juga gitu. Growth stock ini apa gitu? Growth stock ini saham yang kenaikan harga dan profitnya ini lebih tinggi daripada rata-rata benchmarknya gitu. Biasanya ditopang oleh pertumbuhan revenue dari laba gitu. Bisa terhadap benchmark, misalnya suatu indeks itu atau terhadap peers-nya atau terhadap pesaingnya gitu. Bursa juga IDX juga udah ngimpun nih, udah di indeks IDX Growth 30 dan juga versi syariah juga ada. Itu 30 top emiten yang grow. Lalu ada kalau misalnya kita dividend hunter. Nah, kayak saya dividend hunter, itu kita bisa cek di indeks IDX High Div 20. Dividend stock ini saham yang konsisten ngasih dividen. Nah, kalau konsisten ngasih dividen artinya dia selalu cetak laba dan labanya itu nggak main-main. Nah, karena namanya high div gitu. Soalnya saya ngincar yang high div aja gitu. Tapi perlu diperhatikan juga lagi di dividen itu something good pasti ada sesuatu di dalamnya gitu. Nah, ini bakalan saya ceritain mungkin besok gitu. Nah, lalu ada saham syariah, ya sesuai namanya ya, saham yang masuk dalam daftar efek syariah, yang dimana jenis usaha, rasio utang, itu udah sesuai dengan syarat dari DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI. Tinggal kita cek di indeks ISSI atau JI 70, itu LQ45 saham-saham syariah gitu, dan juga di JI. Udah gampang, tinggal kita cek kita mau invest di saham macam mana, udah ada indeksnya. Oke? Nah, ada juga kita bisa pilih saham yang sesuai pengetahuan dan pengalaman kita. Gitu. Kita bisa invest di saham yang kita kenal, kayak produk dan jasanya yang kita pakai, atau perusahaannya itu tempat kita bekerja, atau saham yang terkenal, saham-saham blue chip, dia masuk top 20 market cap gitu, atau kapitalisasi pasar yang besar,
atau dia masuk indeks IDX 30 atau masuk LQ 45 atau masuk indeks MSCI gitu, atau kita bisa beli saham yang murah tapi nggak murahan gitu. Nah, itu tadi yang value stock. Atau kita bisa beli saham yang relatively murah gitu. Tapi ini mostly untuk jangka pendek aja gitu. Tapi kalau misalnya kita pilih saham berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ini, ada plus minusnya juga teman-teman. Kalau kita beli saham yang kita kenal, itu memang lebih mudah dipahami dan dipantau memang. Cuman, kalau kita cuma sekedar kenal perusahaannya, kenal tahu perusahaannya seperti apa, kadang kinerjanya itu belum tentu terjamin. Betul ya? Nah, lalu ada saham yang terkenal ini itu lebih mudah dipantau karena dia udah masuk indeks-indeks bergengsi, tapi biasanya mahal karena barang bagus pasti mahal, ya kan? Dan seringnya itu kalau misalnya udah punya kapitalisasi pasar yang besar, itu cenderung sulit tumbuh karena perusahaan itu udah mature, gitu. Kebanyakan. Kalau kita cari saham yang value, itu kinerja udah terjamin, potensi tumbuhnya besar gitu. Tapi kalau misalnya kita nyari di luar daripada indeks IDX value tadi, itu cenderung butuh analisis lebih mendalam lagi gitu. Tapi atau mungkin kita dari 30 tadi itu kita masih bimbang nih yang mana gitu. Nah, kadang butuh analisis yang lebih mendalam lagi. Dan butuh waktu ekstra dan ilmu lebih dalam lagi. Kalau kita cari saham untuk teknikal, itu peluang profitnya itu tuh lebih besar kadang daripada kalau kita invest. Tapi loss-nya juga besar gitu. Dan juga butuh komitmen penuh karena kita harus almost every day mantau market. Nah, analisis fundamental ini apa sih sebenarnya gitu? Analisis fundamental itu ya metode untuk pelajari kinerja dari perusahaan dengan kita perhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan tersebut, baik dari luar ataupun dari dalam perusahaan. Beda dengan analisa teknikal, ada apa aja? Kalau secara filosofisnya, kita di analisa fundamental itu lebih memperhatikan bisnis dan keuangan perusahaan, dan juga ekonomi perusahaan bagaimana. Dan time horizon ini lebih panjang, dan objek kita itu lebih ke bisnis perusahaan. Beda dengan analisa teknikal, kita cuma ngelihat harga sahamnya aja. Tools-nya lebih beda lagi dengan analisa teknikal. Tools yang kita pakai di analisa fundamental adalah laporan keuangan perusahaan dan juga laporan tahunan. Dan juga, jangan lupa, berita. Nah, waktu krusialnya ini nggak tiap hari kayak analisa teknikal, tapi tiap akhir kuartal atau per 3 bulan. Dan juga tahunan. Karena laporan keuangan ini keluarnya itu tiap kuartalan, sedangkan laporan tahunan ya keluarnya tiap tahunan gitu. Oke? Nah, saham perusahaan yang bagus secara fundamental itu seperti apa? Pertama, profitable, pasti. Kita nggak mau nyari perusahaan yang rugi di sini. Yang pertama kita tanya adalah apakah perusahaan itu nyetak laba atau tidak. Kalau misalnya dia nyetak laba, itu labanya dari mana? Nah, ini harus kita tahu juga nih teman-teman. Dia nyetak laba, itu kita harus tahu juga labanya itu dari mana. Dari operasional atau dari jualan aset. Lebih bagus itu dari operasional ya tentu gitu, bukan dari jualan aset. Nah, kedua sehat, utangnya bagaimana, bagus apa enggak, dan modal yang dia punya sekarang ini bisa ngelunasin utangnya dalam jangka pendek, jangka panjang atau tidak. Gitu. Bertumbuh perusahaannya dari aset, sales, revenue, bertumbuh, dan apakah konsisten, bukan bertumbuh cuman seasonal aja gitu. Kita nggak mau perusahaan yang bertumbuh seasonal. Dan secara valuasinya itu cenderung murah. Nah, itu kita cari seperti itu dibandingkan dengan peers atau pesaingnya dalam satu industri yang sama. Nah, pendekatan yang kita pakai itu ada top down atau bottom up. Ini kita tergantung dari mana kita mulai analisisnya sih sebenarnya pendekatan analisis fundamental ini. Kita bisa mulai dari ekonomi makro terlebih dahulu, terus turun ke sektor atau industrinya, lalu kita bisa ke analisa perusahaannya, atau mungkin kita bisa analisa perusahaan terlebih dahulu baru ke makronya gitu. Ini tergantung dari apakah kita udah dapat target perusahaan yang mau kita investasi atau belum. Kalau misalnya kita udah dapat target perusahaan yang mau kita investasikan, maka kita pakai
pendekatan bottom up terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari analisis perusahaannya dulu, baru ke analisa sektor atau industrinya, baru ke analisa makronya, baru kita decide apakah kita invest di perusahaan ini atau tidak. Tapi kalau kita masih belum tahu kita mau invest di perusahaan apa, kita analisa secara makro global terlebih dahulu, baru kita analisa sektor atau industrinya, baru nanti dari situ kita bisa dapat beberapa calon kandidat untuk kita investasikan. Tuh, itu semua tergantung daripada kita udah dapat targetnya atau belum gitu. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? 3 ini teman-teman. Yang perlu kita perhatikan kalau di secara makro itu kita lihat dari sisi ekonomi, PDB di negara kita bagaimana, tingkat inflasi di negara kita bagaimana, tingkat suku bunga bagaimana, dan nilai tukarnya bagaimana. Tuh, dibandingkan dengan global atau mungkin se-region kita gitu. Lalu kita bisa turun ke industri, kita lihat industri yang sedang tumbuh, industri seperti apa, lalu jenis industrinya apa, karakteristik industrinya seperti apa, dan kebijakan spesifik yang terpengaruh terhadap industri itu seperti apa. Apakah merugikan atau tidak. Lalu dari situ kita turun ke perusahaan, kita cek laporan keuangannya, kita cek rasio keuangan perusahaannya, dan juga manajemen perusahaannya bagaimana, tata kelolanya bagaimana, dan juga muat perusahaan. Muat perusahaan ini secara harfiah ini, muat itu tuh parit teman-teman, parit kastil. Nah, apa hubungannya parit kastil dengan perusahaan gitu? Jadi muat perusahaan ini itu kayak parit kastil tadi, itu kayak jarak keunggulan kompetitif perusahaan ini terhadap pesaingnya gitu. Nah, jadi kayak parit atau muat kastil tadi itu, kalau misalnya makin lebar dan makin dalam paritnya itu, jurang yang pemisah antara perusahaan yang mau kita invest dengan perusahaan pesaing, itu makin bagus. Nah, istilah muat perusahaan ini dikenal sama yang Warren Buffett gitu. Kalau khusus untuk manajemen ini perlu kita perhatikan kalau apakah dia istilahnya kayak apakah latar belakangnya nyambung sama perusahaan yang dikelola sekarang ini gitu, apakah dia punya kasus atau skandal gitu. Nah, kalau misalnya dia punya semua itu ya mungkin kita consider untuk nggak invest di perusahaan itu. Udah 4:35 nih. Sebelum saya lanjut, saya mau cek dulu nih ke Kak Ranti. Waktu saya berapa nih? Billing saya udah habis belum gitu? Untuk waktunya masih di 5-10 menit lagi ya, Mas? Oke, masih oke ya. Sip. Nah, oke. Saya mungkin 10 menit ya. Oke, sip. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, ngomong-ngomong laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan, kita nggak afdol kalau nggak bahas yang namanya rasio keuangan perusahaan. Ada 4. Ini udah masuk ke agak akuntansi gitu. Nah, ada rasio likuiditas, ada rasio profitabilitas, solvabilitas, dan rasio pasar. Likuiditas ini buat ngukur kemampuan perusahaan untuk ngelunasin utang-utang jangka pendeknya. Atau kita pakai istilah kewajiban jangka pendeknya. Ada namanya juga solvabilitas. Ini buat ngukur perusahaan ini mampu nggak sih buat ngelunasin utang-utang jangka panjangnya atau kewajiban jangka panjangnya gitu. Nah, lalu ada profitabilitas sesuai namanya. Ini buat ngelihat seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan ini buat menghasilkan keuntungan. Oke. Dan juga terakhir adalah rasio pasar. Ini informasi penting dari perusahaan yang diungkapkan dalam bentuk kinerja saham gitu. Atau buat ngelihat apakah saham perusahaan tersebut under value atau enggak gitu. Nah, skip. Kita ke rasio likuiditas dulu. Rasio likuiditas ini tadi untuk mengukur kewajiban jangka pendeknya ada 3 rasio umum. Nah, saya udah ngasih rule of thumb-nya juga. Current ratio ini ngebandingin aktiva lancar atau hasil lancar ini terhadap hutang lancar.
Cash ratio ya kas tara kas ini terhadap utang lancar. Maksudnya di sini apa gitu? Cash ratio ini adalah kalau misalnya kita bayar utang jangka pendek ini pakai aset lancar, berapa besar sih gitu? Nah, berapa besar sih tingkat utangnya gitu? Utang jangka pendek ini kalau misalnya kita bandingkan terhadap aset lancar kita gitu. Kalau misalnya kita bayar atau lunasin utang jangka pendek tadi itu pakai aset lancar. Nah, cash ratio ini kalau misalnya kita pakai kas tara kas gitu. Kas dari perusahaan itu. Quick ratio ini kalau misalnya kita kurangin dulu ya antara aset lancar kita terhadap persediaannya gitu, karena ini nggak boleh dimasukkan untuk persediaan dengan hutang lancar. Kalau kita mau bayar utang pakai aset lancar yang setelah dikurangi daripada persediaan. Kalau current ratio ini masih dihitung persediaannya gitu, persediaan selain daripada aset lancar perusahaan. Nah, dari rasio likuiditas ini yang paling penting diperhatikan adalah makin besar rasio likuiditasnya itu justru makin bagus. Ya. Makin besar rasio likuiditasnya makin bagus. Kenapa? Karena artinya adalah dia banyak pilihan perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya gitu. Jadi banyak pilihan, bisa dari kas tara kas, bisa pakai aktiva lancar, atau bisa pakai yang lain gitu untuk melunasi atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, makin besar rasio likuiditas ini makin bagus. Rule of thumb-nya udah ada. Tapi ingat, ini hanya rule of thumb. Nah, perlu diperhatikan tiap sektor, tiap perusahaan mungkin bisa berbeda-beda. Nah, solvabilitas ini sama, tapi lebih ke jangka panjang. Kewajiban jangka panjangnya. Nah, apakah hutangnya ini kalau misalnya kita bayar pakai ekuitas, kayak modal ini bisa nggak sih gitu? Atau mungkin kita dengan jualan aset gitu, kalau untuk debt to asset ratio gitu. Nah, kebalikan daripada rasio likuiditas tadi, makin kecil rasio solvabilitas ini, makin bagus. Karena dia ngebandingin itu beda dengan rasio likuiditas. Di sini kan kita bandingin itu kan aktiva lancar terhadap utang lancar, pokoknya utang lancar yang dibagikan kan. Aset yang dibagikan gitu. Kalau di sini hutangnya itu yang diperhatikan. Apakah hutang ini nutup nggak sih? Apakah hutang ini terlalu besar kalau misalnya dibandingkan dengan ekuitas ataupun dengan asetnya gitu. Nah, kalau makin kecil jumlah hutang ini terhadap ekuitas atau asetnya makin bagus. Artinya perusahaannya itu sehat secara kewajiban atau hutang-hutang jangka panjang. Nah, lalu ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas, Nah, ada macam-macam. Ada GPM, OPM, NPM gitu. Nah, oh ini belum saya ganti. Oh, udah deh, benar laba kotor, laba usaha, laba bersih. Nah, terhadap penjualan bersihnya gitu. Ini untuk ngelihat margin profit kita berapa. Itu dari gross profit, dari profit operasional, dan juga laba bersihnya bagaimana. Dan ini juga terhadap, kalau misalnya kita bandingkan terhadap aset ataupun kita bandingkan terhadap ekuitas. Rasio profitabilitas ya makin gede ya makin bagus gitu. Artinya makin besar potensi profit yang akan kita dapatkan di kemudian harinya. Nah, rasio pasar ini untuk menilai perusahaan secara fundamentalnya dari nilai bukunya, apakah perusahaan ini under value atau tidak. Ngelihatnya bisa kita bandingkan terhadap PE ratio atau price earning ratio, itu dibandingkan harga sahamnya itu dibandingkan terhadap pendapatan per lembar sahamnya gitu. Apakah harga saham ini terlampau tinggi daripada earning per share-nya? Kalau misalnya harga saham ini lebih tinggi,
daripada earning per share-nya, berarti sahamnya kemahalan gitu. Jadi yang kita, kalau dari rasio pasar ini atau dari PER ini, kita nyari semakin rendah semakin bagus. Setidaknya di bawah daripada 10 kali untuk PE ratio-nya. Kalau kita bandingkan terhadap book value atau PBV ratio, itu kita bandingkan harga sahamnya itu yang sekarang dengan nilai bukunya. Apakah harga sahamnya itu tuh lebih tinggi atau lebih rendah daripada book value-nya? Kita nyari harga sahamnya itu tuh lebih rendah daripada book value-nya. Book value ini itu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi biaya penggunaan aset tersebut. Untuk rasio pasar ini baik PE ratio dan PBV ratio itu makin kecil makin bagus. Karena lebih besar earning per share dan book value itu terhadap harga sahamnya gitu. Karena kembali lagi yang saya bilang tadi, saham-saham yang valuable itu atau saham hidden gem itu yang harga sahamnya itu tuh dinilai rendah oleh pasar ketimbang book value-nya. Karena seperti yang dibilang oleh Warren Buffett, investor ternama juga. Karena saya sering quotein Warren Buffett ya, karena dia salah satu investor besar juga di dunia gitu. Price is what you pay, value is what you get gitu. Sama kayak kita misalnya beli jam gitu atau beli baju gitu atau beli sepatu gitu. Kita pakai barang-barang ini aja deh yang kayak sepatu atau jam gitu. Misal kita beli Patek Philippe. Yang Patek Philippe deh. Patek Philippe mungkin beberapa ada yang tahu ya. Rolex deh, Rolex. Misalnya kita beli Rolex gitu. Beli Rolex itu tuh harganya itu tuh misalnya kita beli Rolex baru itu di harganya itu 2M gitu. Nah, apakah value yang kita dapatkan dari jam Rolex itu tuh setimpal atau lebih besar daripada yang kita bayarkan 2M tadi atau tidak gitu. Nah, semua tergantung apa jenis Rolex-nya. Rolex-nya seperti apa gitu, collectible atau tidak gitu. Sama kayak rasio pasar ini, saham yang valuable gitu. Nah, tidak semua saham itu tuh ya saham yang valuable gitu. Atau ibaratnya kayak kita beli saham yang valuable itu kayak ibaratnya kita beli saham yang sebenarnya itu kelas Mercy tapi dijual di harga bajai gitu. Nah, itu cost dari Lo Keng Hong. Nah, ini kriteria pemilihan saham terbaik. Ini dari buku Happy Investing dari John Peter. Bisa di ini ya, screenshot atau mungkin nanti saya share materinya gitu. Nah, yang pertama, dia punya kekayaan yang cukup dari neracanya. Kalau kita lihat dari neracanya. Asetnya meningkat dalam 3 tahun terakhir, modalnya juga aset lancarnya ini lebih besar daripada hutang lancarnya dari current ratio-nya. Dan total hutang itu tuh lebih rendah daripada total aset. Itu pastilah, itu perusahaan yang sehat. Dan juga terhadap ekuitasnya. Khusus untuk bank, nah di bank itu tuh punya rasio sendiri atau namanya itu CAR. Atau CAR ini Capital Adequacy Ratio. Nah, Capital Adequacy Ratio atau CAR itu rasio buat ngukur seberapa kuat modal bank itu tuh untuk nutupin risiko kerugian dari bank itu tersebut gitu. Contoh fungsinya itu tuh untuk menunjukkan kemampuan bank untuk menghadapi risiko kredit operasional dan juga pasar. Makin tinggi CAR, makin aman bank tersebut gitu. Nah, dan ini untuk CAR ini juga udah ada patokannya itu umumnya itu setidaknya minimal CAR-nya itu tuh 8-12%. Tergantung dari regulasi ya. Nah, lalu untuk kedua adalah dia menghasilkan keuntungan dari laporan laba ruginya. IPS-nya meningkat, laba ruginya meningkat, gitu, penjualan juga meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dan khusus untuk bank itu NPL itu turun dalam 3 tahun terakhir. Dan ini udah ada regulasinya kalau dari OJK. By the way, apa sih NPL itu? NPL itu adalah non-performing loan.
itu rasio untuk menunjukkan persentase kredit macet atau bermasalah di bank. Nah, fungsinya itu tuh untuk mengukur kualitas kredit yang dikasih bank ke nasabah-nasabahnya. Makin tinggi NPL, makin buruk kualitas kredit bank tersebut. Yang artinya risiko kerugian bank itu lebih besar. Dan ini udah ada patokannya sama OJK. Nggak boleh lebih daripada 5% untuk NPL. Jadi tinggal kita cari di range under 5% tersebut gitu, atau under 3%. Nah, tergantung bank buku berapa juga sih sebenarnya gitu. Nah, lalu dia punya kas yang cukup dari laporan arus kasnya. Arus kasnya bersih dan positif. Arus kas bersihnya itu positif, dan arus kas dari aktivitas operasi ini lebih besar daripada investasi dan pembiayaan. Nah, jangan sampai dia itu arus kas ini dari hasil jualan aset gitu, atau dari ngutangin perusahaan lain, atau ngutangin anak perusahaannya gitu. Tuh, jadi pure dari operasional perusahaannya. Dan bonus kalau misalnya dia bagi dividen. Tapi kalau misalnya udah terpenuhi semua ini, harusnya dia bagi dividen sih. Kalau misalnya menurut teman-teman semua tadi itu udah ribet ya, nggak apa-apa. Di aplikasi Motion Trade itu teman-teman bisa tinggal akses aja data-data laporan keuangan perusahaannya itu di financial report perusahaannya. Tinggal kita lihat aja, kalau misalnya hijau itu good lah untuk secara rasionya gitu. Sini ada rasio-rasionya gitu. Nah, kayak gross profit ini kita bandingkannya terhadap tahun-tahun sebelumnya gitu. Dia bertumbuh atau enggak gitu. Nah, simpelnya gitu aja. Nah, dengan rasio yang udah saya paparkan sebelumnya gitu. Nah, apakah yang penting kalau misalnya dia hijau dan dia bertumbuh daripada tahun sebelumnya. Oke. Kalau misalnya dari yang saya paparkan sebelumnya itu tuh kayak, aduh ribet banget dah kalau buat investasi aja gitu. Udah tinggal lihat aja rangkuman financial reportnya udah kita sajian di sini. Tinggal bandingkan aja terhadap tahun-tahun sebelumnya gitu. Dah, dan lihat aja hijau apa enggak gitu. Nah, oke. Dah, kalau untuk analisa fundamental udah saya kasih juga tadi di penutup cara paling simpelnya gitu. Itu cara ibaratnya cara-cara dumb way-nya lah gitu. Walaupun nggak dumb banget gitu. Malah itu cenderung smart way gitu. Nah, karena kita cuma perlu kerja cerdas aja dalam memilih perusahaan ini. Nah, setelah kita dapat perusahaannya, kita invest, jangan lupa jangan ditinggal tidur doang gitu. Nah, kita perhatikanlah berita-berita terhadap perusahaan ini. Berita yang relevan ya, yang semua berita ditelan gitu, berita yang relevan aja. Dan juga jangan lupa kita baca laporan keuangan kuartalannya, walaupun nggak perlu dibaca juga, tinggal lihat aja di sini, kita update kok gitu. Bisa diatur kuartalannya gitu, kuartal atau tahunan gitu. Dan juga kalau memungkinkan ikut public expose. Di public expose ini nih itu acara pemaparan umum perusahaan gitu. Perusahaan yang tercatat gitu untuk jelaskan update kinerja perusahaan ini ke depannya bagaimana gitu. Dan ini public expose, ini sifatnya wajib sama kayak RUPS. Nah, itu sifatnya wajib. Dan kalau misalnya sahamnya ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, kita ganti. Jangan sampai udah rugi 40%, udah rugi 50%, 80% baru kepikiran buat diganti. Nah, baru jangan lupa untuk cek ikhtisar laporan laba rugi portofolio kita bagaimana, dan juga jangan lupa untuk diversifikasi. Oke. Itu aja untuk analisa fundamental. Dan sedikit info tadi untuk buat teman-teman search yang hadir hari ini dan belum punya akun di Motion Trade dan mau mulai, kita kasih bonus saldo 50.000. Dan ini kita perpanjang periode ini sampai 24 Agustus, 24 atau 26 gitu.
Pokoknya sampai Agustus 2026. Nah, jadi kita tambahin lagi gitu. Nah, karena kita mau bantu teman-teman semuanya buat mulai untuk investasi, dengan kita kasih 50.000 dan nggak diundi. Semua teman-teman yang buka RDN atau rekening dana nasabah MNC Bank gitu pada saat registrasi di Motion Trade itu bisa dapat 50.000. Hanya untuk rekening dana nasabah atau RDN pilihannya itu adalah MNC Bank ya teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa masukkan juga kode referral SEEDS, SEEDS ya. Nah, sip, dah itu aja. Ini ketentuan promonya. Sip, dah selesai. Itu aja. Untuk analisa fundamental. Untuk analisa teknikal mungkin di Rabu depan kita cerita. Any question atau saya kembalikan ke Kak Ranti aja. Oh, oke. Thank you banget Mas Rizky. Materi hari ini benar-benar insightful ya. Mulai tadi ada pasar modal, mekanisme transaksi, instrumen investasi, terus ada keuntungan sama resikonya juga. Tinggal kita sebagai investor itu memilih ya, mana yang, karena masing-masing itu ada kekurangan sama kelebihannya masing-masing. Semoga setelah dari webinar ini teman-teman udah bisa menentukan pilihannya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A ya Mas. Karena dari DM maupun kolom chat ini totalnya ada 80 pertanyaan, tapi waktu kita sangat terbatas ya. Jadi kita akan bacain beberapa aja ya Mas. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Nur Hasanah. Apa faktor terpenting keberhasilan dalam melakukan investasi yang perlu diketahui bagi pemula? Dan apa saja yang perlu dihindari? Oke, Mas Rizal boleh langsung jawab? Sorry, Mas Rizky. Sorry, tadi apa? Oke. Saya bacain di chat soalnya. Oh, apa faktor terpenting keberhasilan dalam melakukan investasi yang perlu diketahui bagi pemula dan apa saja yang perlu dihindari? Faktor penting sebelum mulai untuk investasi. Sebenarnya tadi udah beberapa saya paparin ya. Simpelnya gini teman-teman ya. Tadi dari siapa yang nanya? Nur Hasanah. Oke, Kak Hasanah dan juga teman-teman yang lainnya. Yang pertama diperhatikan adalah tempat kita berinvestasi. Ini paling penting. Dia kedaftar di OJK dan legit sebagai anggota bursa dan juga aplikasinya oke. Yang paling penting adalah dia kedaftar di OJK dan aplikasinya oke gitu, jarang trouble dan fiturnya lengkap gitu dan bisa di satu aplikasi itu tuh di berbagai macam instrumen gitu, bukan cuma di saham doang gitu. Atau mungkin dia jualan reksadana juga tapi aplikasinya terpisah gitu. Kayak di banyak sekuritas gitu. Jadi sekuritasnya ini legit lah dan juga simpel juga aplikasinya. Dan yang kedua adalah perusahaannya. Tadi udah saya share juga untuk kriterianya ada apa aja gitu. Tinggal kita pilih aja bagaimana perusahaannya, perusahaan seperti apa yang ingin kita investasikan. Apakah perusahaan yang hidden gem atau perusahaan yang value gitu, atau perusahaan yang hanya perusahaan saham-saham yang cyclical, atau saham perusahaan yang growth yang sedang bertumbuh, bukan yang sudah mature gitu, kayak contohnya BCA itu udah mature ya. Nah, itu salah satu contoh aja gitu. Nah, atau mungkin kita dividend hunter gitu, itu untuk saham gitu. Tapi perlu diperhatikan juga lagi untuk laporan-laporan perusahaannya gitu, laporan keuangan perusahaannya gitu. Karena dari banyak saham tersebut nggak semuanya bagus, ada 900 lebih saham perusahaan tercatat, nggak semuanya bagus gitu. Makanya tadi saya udah kasih cheat-nya itu dengan kita cek indeks-indeks tadi gitu. Contoh misalnya kita mau nyari saham-saham yang bagikan dividen gede gitu. Ada namanya indeks high div 20 gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman 20 masih kebanyakan nih. Tinggal kita
cek aja gitu. Dari 20 tadi itu setidaknya udah mengfilter banyak saham gitu dari 900 tadi gitu. Nah, kita tinggal pilih top 1 atau top 2 dari 20 saham yang high div tadi, yang benar-benar gede bagian dividennya gitu. Itu kalau misalnya kita nyari dividen. Nah, lalu jangan lupa juga untuk cek juga lebih lanjut apakah perusahaan ini memang konsisten untuk bagi dividen gitu. Semua tergantung daripada tergantung dari tipe-tipe sahamnya gitu. Kalau untuk aset lain kayak reksadana gitu, itu kita tinggal cek namanya fact sheet atau prospektus. Kalau prospektus itu tuh ketebelan gitu. Jadi ada rangkumannya itu namanya fact sheet. Itu kayak cuma 1 atau 2 lembar doang gitu. Nah, itu tuh rangkuman ikhtisar kinerja dari reksadana. Bisa dia tuh ngebandingin terhadap suatu benchmark gitu, terus komponen dari isi dari reksadana yang ada apa aja gitu, terus dia udah ngelola reksadana dari sejak kapan gitu, dan apakah dia terdaftar di OJK atau tidak gitu, itu semua ada di fact sheet. Itu untuk reksadana gitu. Nah, lalu untuk obligasi ya tinggal kita lihat aja kuponnya bagaimana, terus ratingnya bagaimana. Rating kalau untuk obligasi menurut saya udah gampang sih. Rating udah ada, tinggal kita sesuaikan aja kuponnya kita mau yang seperti apa gitu. Rating yang bagus itu tuh ya triple A gitu, tapi yang triple A cenderung kuponnya itu kecil-kecil. Nah, oke. Tentu obligasi gitu. Tapi yang ratingnya kayak triple B plus atau triple B minus, itu kuponnya itu cenderung lebih gede gitu ya. Karena dia punya rating kecil, dia perlu guide investor buat beli obligasi dia dong, dengan cara dia naikin kuponnya gitu. Tapi perlu diperhatikan juga, dia triple B ini nih, dia pernah ngelakuin default kapan gitu. Nah, jadi banyak yang perlu diperhatikan. Nah, dan semua itu tuh udah gampang lah. Di aplikasi Motion Trade tinggal kita cek aja gitu. Kita mau investasi di obligasi, udah ada. Itu lengkap juga. Dia ratingnya apa, kuponnya apa, dan dibagiin tiap apa gitu. Kalau reksadana juga udah ada gitu. Kita tinggal filter. Kalau kita mau nyari, kita belum tahu nih manajer investasi yang seperti apa yang mau kita cari. Tinggal kita lihat manajer investasi mana yang aset kelolaannya itu lebih besar. Makin besar aset kelolaannya, pastinya makin banyak investor yang percaya di manajer investasi tersebut, betul ya? Nah, tinggal kita cek aja siapa yang paling besar aset kelolaannya, atau istilahnya itu AUM. Nah, dari situ tinggal kita pilih aja produknya, ada apa aja gitu. Tinggal kita sesuaikan kita perlunya produk reksadana seperti apa. Reksadana pasar uang kah, pasar saham kah, atau pendapatan tetap. Sesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi kita. Untuk saham tadi udah saya paparkan. Oke, mungkin itu aja. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin lewat karena waktunya terbatas banget untuk hari ini. Untuk pertanyaan terakhir dari Mahmud. Pertanyaannya, kalau pas punya saham dan emitennya itu pilot, itu gimana Mas? Sorry Kak Ranti, tadi agak ngedengung gitu. Oh, sorry. Pertanyaan dari Mahmud, kalau pas punya saham dan emitennya itu pilot, itu gimana Mas? Oke, ini emitennya pilot. Case kita memang nggak ngikutin karena kita tinggal tidur sahamnya ya. Karena seringnya yang masih hold perusahaan yang pilot, apalagi udah bangkrut, apalagi yang udah delisting, itu karena dia lupa kalau dia tuh pernah punya saham itu. Nah, atau mungkin ya lama lah nggak buka aplikasi tradingnya gitu. Jadi lebih sering itu karena lupa gitu, atau nggak ngikutin dari perusahaannya. Dan bagaimana kalau misalnya kita masih megang saham perusahaan yang pilot, bangkrut, atau mau delisting atau mau delisting gitu? Ikhlaskan. Sesimpel, cuman itu aja yang bisa saya, itu nggak simpel sih Pak, sorry, bukan itu nggak simpel sih, itu aja yang bisa kita lakukan.
ikhlaskan. Karena mau bagaimanapun perusahaan yang pilot, ya kita nggak bisa berharap apa-apa lagi dari mereka gitu. Kita cek laporan keuangannya yang ada sakit mata kita. Iya betul, harus ikhlas aja. Karena gini, itu kalau case kita lupa, kita punya saham tersebut dan kita nggak ngikutin. Nah, dan yang sering terjadi di saya adalah mereka nasabah-nasabah saya tuh suka lupa kalau dia tuh punya saham tersebut. Saking banyaknya saham yang dia pegang di portofolionya, ternyata perusahaannya itu delisting atau pilot atau bangkrut. Contoh, ada yang megang Sril kemarin, nasabah saya datang kemari dan dia bingung. Ini cara jualnya bagaimana? Nggak bisa dijual juga gitu. Karena sahamnya disuspend sama bursa. Karena perusahaannya tengah pilot ya. Nah, saham itu nggak bisa transaksikan. Jadi satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah hanya kenapa? Karena itu bagian daripada risiko daripada bertransaksi saham. Maka itu perlu kita tingkatkan aware kita bahwa salah satu risiko daripada transaksi saham itu salah satunya adalah risiko pilot. Gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pertanyaan yang bisa aku bacain ya, Mas. Ini gak kerasa banget kita udah sampai di penghujung akhir webinar ini. Rasanya waktunya tuh begitu cepat ya. Bahkan tadi ada beberapa materi yang dipercepat karena waktunya juga kurang cukup. Semoga semua ilmu dan wawasan yang kita dapat hari ini menjadi bekal berharga untuk teman-teman terapkan di kehidupan maupun di pekerjaan ke depannya. Mungkin sebelum aku tutup, bakal ada sesi foto bersama dulu ya, Mas, sebagai dokumentasi. Buat teman-teman jangan lupa. Sorry Kak Ranti, Yes. potongin bentar ya. Oke, boleh. Saya ada share nomor WhatsApp di kolom chat buat teman-teman yang butuh materi hari ini atau mau nanya lebih lanjut, boleh di WA ke saya. Yang penting di WA-nya itu di jam dan di hari kerja ya. Boleh WA kalau malam gitu, tapi ya mungkin saya jawabnya itu besok paginya gitu. Oke? Oke, jangan lupa dicatat ya teman-teman untuk nomor WhatsApp-nya. Aku Ranti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di Seeds Talk berikutnya. See you Sobat Seeds! Seeds, investing together.